Film diawali dengan menampilkan seorang gadis kecil yang sedang bermain sepeda bersama ayah dan ibunya. Tiba-tiba, bom meledak menyerang tempat tinggal mereka. Gadis kecil itu dibawa pergi oleh ibunya untuk bersembunyi. Ibunya meminta gadis kecil itu untuk berhenti menangis. Setelah itu, ia pergi meninggalkan gadis kecil tersebut untuk menyusul suaminya. Gadis kecil itu kembali menangis. Sang ibu kini tertembak oleh para tentara kejam dan hanya menyisakan gadis kecil itu sendirian. Scene berpindah menampilkan seorang pria dari Turki bernama Ali yang memanggil temannya bernama Sulaiman. Ali dan Sulaiman adalah seorang sersan. Ali dan Sulaiman pergi bersama menggunakan sepeda. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sersan lainnya. Mereka berhenti di depan toko untuk menemani Ali melihat poster wanita dambakannya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan melewati dua orang wanita yang salah satunya adalah kekasih Sulaiman bernama Nuran. Sesampainya di tempat kerja, Sulaiman mendapatkan perintah dari atasannya untuk bergabung dalam pasukan yang akan dikirimkan ke Korea. Sulaiman merasa terhormat dan tentunya menerima perintah tersebut. Pada malam harinya, Sulaiman datang menemui Nuran untuk membicarakan tentang kepergiannya ke negeri orang. Nuran awalnya keberatan, namun Sulaiman berhasil meyakinkan Nuran bahwa ia akan segera kembali dan berjanji akan mengirimkan surat tentang keadaannya di sana. Nuran pun luluh lalu memeluk Sulaiman. Di sisi lain, terdapat kedua orang tua Sulaiman yang berada di kota berbeda. Mereka mendapat surat dari Sulaiman lalu memberikannya pada Nimet, seorang wanita pilihan kedua orang tua Sulaiman. Ia akan dijodohkan dengan Sulaiman. Nimet membacakan surat itu dan berkata bahwa Sulaiman akan pergi ke Korea. Kedua orang tua Sulaiman pun terkejut karena mereka mengetahui adanya perang yang terjadi di Korea. Hal itu membuat mereka khawatir, tapi Sulaiman tetap harus pergi untuk membantu para korban perang. Scene berpindah menampilkan Sulaiman yang sudah pergi menggunakan kapal besar. Sulaiman menepati janjinya dengan mulai menuliskan surat lalu mengirimkannya kepada Nuran dan kedua orang tuanya. Sulaiman bertemu dengan seorang pria bernama Mesut yang meminta bantuannya untuk membunuh semut. Namun bukannya membunuh, Sulaiman malah memberikan semut itu gula sebagai makanan. Sulaiman mengajari Mesut cara hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Setelah beberapa hari berlayar, akhirnya mereka sampai di Busan, Korea Selatan pada bulan Oktober tahun 1950. Kedatangan mereka disambut dengan hangat. Para sersan pun mulai melakukan tugas mereka, lalu pergi melewati desa-desa yang kini hancur tak bersisa. Sesampainya mereka di markas, Sulaiman, Ali, dan Mesut berkumpul untuk membahas beberapa hal. Lalu tiba-tiba serangan datang yang menyebabkan beberapa sersan meninggal. Sulaiman dan dua temannya segera pergi untuk menyelamatkan diri. Sulaiman dan sersan lainnya terpaksa harus pergi dari markas itu untuk menghindari serangan yang mungkin akan kembali terjadi. Dalam perjalanan, ada beberapa pasukan lawan yang menembak ke arah mobil para sersan. Mereka kemudian melompat dari mobil dan membiarkan mobil mereka terbakar. Ali tanpa gentar pun maju menembak ke arah lawan. Untungnya, tak satu pun dari mereka yang terluka. Namun, mobil yang mereka gunakan kini sudah terbakar dan mengharuskan mereka untuk berjalan melewati hutan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan puluhan mayat dan juga suara yang membuat mereka semua berjaga-jaga. Sulaiman memberanikan dirinya untuk memeriksa sekitaran. Di tengah kegelapan, Sulaiman tak melihat apa-apa. Ia kemudian berbalik, namun suara itu kembali terdengar. Sambil memegang pistolnya, Sulaiman mendekati sumber suara. Lalu ia menemukan seorang gadis kecil yang menangis sendirian. Sulaiman mengulurkan tangannya untuk mengajak anak itu pergi dengannya, namun anak itu tampak ketakutan. Sulaiman terus membujuknya sehingga akhirnya berhasil lalu pergi membawa anak itu. Para sersan terkejut melihat Sulaiman yang datang bersama anak kecil tak dikenal. Namun membantu para korban perang adalah tugas mereka, terlebih lagi pada anak kecil. Mereka kemudian membawa gadis kecil itu dan kembali melanjutkan perjalanan. Sesampainya mereka di markas baru, Ali mengusulkan sebuah nama untuk gadis kecil itu. Namun usulnya ditolak karena nama yang ia berikan sama sekali tak cocok. Sulaiman kemudian memberikan sebuah nama, yaitu Ayla. Ali pun menyetujuinya, nama Ayla sangat cocok untuknya. Tiba-tiba, seorang sersan bernama Muharrem membelikan Ayla susu dan juga memberikannya selimut. Scene pun berpindah menampilkan para pasukan yang sedang menempuh perjalanan. Saat mobil mereka berhenti, Sulaiman membuka pintunya untuk keluar, namun Ayla menahannya. Mesut yang melihat itu pun berinisiatif untuk keluar menggantikan Sulaiman. Sulaiman menatap Ayla lalu mengeluarkan susunya. Sulaiman meminum susu itu terlebih dahulu dan susu itu tumpah mengenai bajunya yang membuat Ayla tersenyum.
Sekeluarnya Mesut, ia diperintahkan atasannya untuk memanggil Sulaiman. Mesut pun menghampirinya dan berkata bahwa Sulaiman harus memeriksa mobil yang mogok. Saat Sulaiman ingin keluar, lagi-lagi Ayla menahannya. Atasan Sulaiman pun geram dan ia menyuruh Sulaiman untuk meninggalkan Ayla, namun Sulaiman menolaknya. Sulaiman membujuk atasannya untuk memperbolehkan dirinya mengasuh Ayla. Setelah atasannya itu luluh, Sulaiman menunduk lalu kembali bekerja. Setelah menyelesaikan tugasnya, Sulaiman menghampiri Ayla yang dijaga oleh seorang tentara. Tiba-tiba, tentara yang menjaga Ayla ditembak tepat di kepalanya. Serangan lainnya pun datang. Untungnya Ayla berhasil diselamatkan. Kini Sulaiman menyembunyikan Ayla di bawah mobil. Kemudian ia mulai merakit bom menggunakan botol susu Ayla yang ia isi dengan bensin. Ali memberikan granat pada Sulaiman. Sulaiman kemudian menggulingkan ban yang berisi granat, lalu ban itu ditembak oleh Ali sehingga menciptakan ledakan. Pasukan lawan semakin banyak. Sulaiman segera menumpahkan bensin dan saat dia akan menyalakan pemantik, tiba-tiba lawan menyerangnya. Ali menyempatkan diri untuk melemparkan pemantik itu sehingga api pun membakar lawan, sedangkan Ali kini berkelahi dengan tentara lain. Sulaiman menahan tangan seorang tentara yang mengarahkan pisau padanya, namun Sulaiman tak kuat menahannya sehingga bahunya terkena pisau. Untungnya, sersan dari timnya datang menyelamatkan Sulaiman lalu menembak tentara itu. Scene lalu berpindah menampilkan Sulaiman yang terbaring sakit karena bahunya yang terluka. Sulaiman melihat Ayla yang tidur di dekatnya, lalu datang juga ketiga temannya. Ketika temannya itu bercerita bahwa Ayla menunggu Sulaiman dan tak mau berpisah dengannya, mendengar hal itu, Sulaiman mengelus rambut Ayla karena merasa terharu. Mesut memberitahu Sulaiman bahwa pemerintah Korea ingin membawa Ayla, namun Ayla menolaknya dan memilih untuk tinggal bersama Sulaiman. Di sisi lain, para pemerintah Korea membahas tentang anak-anak yatim piatu yang menjadi korban perang. Mereka memutuskan untuk membangun sekolah demi masa depan mereka. Sulaiman juga memberikan surat permohonannya pada sang atasan agar memperbolehkannya mengasuh Ayla. Tentunya surat itu ditolak karena Sulaiman memiliki tugas yang harus diselesaikan. Dengan adanya Ayla, pekerjaan Sulaiman akan terhambat. Sulaiman memohon pada atasannya karena ia merasa Ayla adalah tanggung jawabnya. Lalu atasannya memutuskan bahwa Ayla akan dijaga oleh Sersan Sadek selama Sulaiman bekerja. Atasannya itu juga berkata bahwa Sulaiman dan sersan lainnya akan diberikan medali atas pengorbanan mereka saat melawan musuh di Kunuri. Sekeluarnya dari ruangan, Sadek meyakinkan Sulaiman bahwa ia akan menjaga Ayla dengan sepenuh hatinya. Sulaiman pun percaya pada Sadek. Sulaiman juga berkata pada Ayla untuk tetap bersama Sadek saat ia bekerja. Sulaiman pergi untuk kembali bekerja, namun Ayla tetap mengikutinya. Lalu datanglah Ali menghampiri mereka. Ayla kemudian dibawa oleh Sadek yang mencoba untuk menghibur Ayla. Saat tak ada yang mengawasinya, Ayla berlari dan bersembunyi di mobil Sulaiman. Ali dan Sulaiman sampai di suatu tempat untuk mendapatkan medali penghormatan. Saat para sersan berbaris, tiba-tiba datanglah Ayla menemui Sulaiman. Kedatangan Ayla membuat para tentara gemas karena tingkahnya, sehingga kepala kolonel Korea menganggap mereka semua keluarga dan memperbolehkan Sulaiman mengasuh Ayla selama ia berada di sana. Di sisi lain, kedua orang tua Sulaiman mendapatkan surat darinya dan juga foto bersama Ayla. Nimet membacakan surat itu untuk mereka, sedangkan Nuran dilanda rasa khawatir. Nuran menganggap Ayla sebagai beban yang dapat membahayakan nyawa Sulaiman. Scene pun berpindah pada bulan Januari 1951. Hubungan antara Ayla dan Sulaiman semakin dekat, begitu juga dengan sersan lainnya. Mereka menganggap Ayla sebagai putri mereka. Saat Sulaiman bekerja, Ayla hanya duduk menunggunya. Sulaiman juga mengajak Ayla untuk bermain salju bersama dengan sersan lainnya. Mereka benar-benar terlihat seperti keluarga. Rambut Ayla yang semakin memanjang dipotong oleh seorang sersan. Pada bulan Maret 1951, Ayla akhirnya bisa berbicara menggunakan bahasa Turki. Ayla menyahuti perintah Mayor Fuad lalu bertingkah seperti prajurit. Hal ini membuat para sersan tentunya senang dan juga terharu pada Ayla yang menggemaskan. Di sisi lain, Mesut memberikan buku pada Ayla agar ia bisa belajar bahasa Turki dan berkomunikasi dengan mereka. Selama ini, Ayla hanya mengerti bahasa Korea dan menulis tulisan Korea. Mesut dan Sulaiman mengajari Ayla agar Ayla bisa tumbuh menjadi gadis yang pintar.
Saat bersama dengan Sulaiman, Ayla melihat gambar di bukunya lalu berkata tak ada ibu dan saudara laki-laki, yang ada hanyalah Ayla dan ayahnya, Sulaiman. Sulaiman pun terharu lalu membalas pelukan Ayla dan menganggap Ayla adalah putrinya. April 1951, Ayla sedang bermain sendirian. Ia mendengar perkataan beberapa sersan yang mengatakan bahwa Sulaiman tak berada di dunia lagi. Ayla berlari menemui Mesut dan Sulaiman sambil menangis. Ia mengira bahwa Sulaiman sudah meninggal. Lalu Sulaiman menjelaskan pada Ayla bahwa Sulaiman yang mereka bicarakan bukan dirinya, melainkan Sultan Sulaiman. Sulaiman menghibur Ayla dengan mengajaknya berlibur ke Tokyo, Jepang. Mereka mengunjungi beberapa tempat lalu membelikan baju baru untuk Ayla. Tak hanya itu, mereka juga bermain serta membeli es krim. Pada malam harinya, mereka makan di sebuah restoran. Ayla mengajari orang Turki bagaimana cara menggunakan sumpit. Ayla melihat sepasang kekasih yang sedang berdansa, maka Sulaiman pun mengajak Ayla untuk berdansa dengannya. Saat Ayla sudah tertidur, Mesut membahas tentang nasib Ayla saat mereka akan kembali ke Turki. Sulaiman pun hanya bisa terdiam. Sepulangnya mereka dari Tokyo, Sadek memberitahu Sulaiman bahwa ia mengetahui siapa keluarga Ayla, lalu memberikan surat yang ditulis dalam bahasa Korea. Karena Sulaiman tak bisa bahasa Korea, maka ia memberikan surat itu pada Ayla. Sulaiman meminta Ayla untuk merahasiakan isi surat itu dari Ali ataupun sersan lainnya. Pada malam harinya, Sulaiman pergi ke suatu tempat yang merupakan tempat keluarga Ayla sesuai dengan tulisan yang ada di surat. Kedatangan Sulaiman disambut oleh seorang wanita. Saat ia memasuki rumah itu, tiba-tiba seseorang menyerangnya. Di sisi lain, Muharrem memberitahu Ali bahwa Sulaiman menghilang. Ali mendatangi Sadek karena sudah memberikan surat yang seharusnya tidak dilihat Sulaiman. Ali bertanya kemana perginya Sulaiman, lalu Sadek berkata bahwa ia tak mengetahuinya. Kemudian muncul Ayla berkata bahwa ia mengetahui kemana Sulaiman pergi. Sadek menunjukkan motor miliknya lalu membawa Ali untuk segera menemukan Sulaiman. Sesampainya di tempat itu, Ali mengancam penyandera Sulaiman dengan menggunakan pistolnya. Lalu ia memerintahkan Sadek untuk menghidupkan motornya dan juga membawa Sulaiman keluar. Ali sebenarnya tak bisa berbahasa Korea, namun berkat Ayla ia bisa mengelabui lawan dengan mengatakan bahwa ia datang dengan membawa banyak prajurit. Di sisi lain, Mayor Fuad mencari Ali dan Sulaiman. Muharrem pun berbohong dengan mengatakan bahwa Ali dan Sulaiman ada di kamar mandi. Lalu saat mereka memeriksa ke sana, untungnya Ali dan Sulaiman sudah kembali. Mayor Fuad memberitahu Ali bahwa idolanya yang bernama Marilyn akan mengunjungi mereka, namun sayangnya Ali memiliki tugas yang harus ia penuhi. Pada keesokan harinya, Ali mengamuk karena tak diperbolehkan pergi untuk menemui Marilyn. Ali berkata bahwa ia rela keluar dari militer demi Marilyn. Sulaiman pun mencoba menenangkan Ali, tapi tak berhasil juga. Lalu datanglah Mesut menuju Ali. Ia berjanji pada Ali akan mendapatkan tanda tangan beserta dengan ciuman di atas fotonya. Ali pun memeluk Mesut dan berterima kasih padanya. Di tengah para prajurit yang juga mengidolakan Marilyn, Sulaiman menembus kerumunan sambil menggendong Ayla. Saat sudah mendekati panggung, Ayla melambai yang akhirnya mencuri perhatian Marilyn lalu menyuruh Ayla mendekatinya. Ayla memberi fotonya lalu meminta Marilyn untuk menuliskan nama Ali serta meminta tanda tangannya. Marilyn juga memberikan ciuman pada foto itu sehingga para prajurit termasuk Mesut bersorak bahagia. Di sisi lain, Ali sedang bertugas. Ia tak fokus pada pekerjaannya karena menatap foto Marilyn. Lalu sebuah peluru mengenai tubuhnya. Ali pun dikuburkan di pemakaman umum. Sulaiman menangis karena sahabat seperjuangannya meninggal dunia. Sulaiman pun meletakkan foto Marilyn sesuai janjinya pada Ali. Pada bulan Juli 1951, sudah 1 tahun para prajurit Turki berada di Korea. Maka sudah saatnya Sulaiman dan sersan lainnya akan kembali ke negara asal mereka. Saat Muharrem dan para prajurit akan pulang, Sulaiman lebih memilih untuk tetap tinggal. Sulaiman menuliskan suratnya untuk Nuran yang meminta Nuran untuk menunggunya sedikit lebih lama. Muharrem memeluk Ayla lalu pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Nuran berusaha untuk menghubungi Sulaiman dengan mengirimkannya lagu melalui siaran radio. Kebetulan Sulaiman sedang mendengar radio. Tak hanya Sulaiman tetapi juga Nimat.
Sulaiman sedih mendengarkan lirik lagu yang mengatakan betapa rindunya Nuran pada Sulaiman. Di sisi lain terdapat Nimet yang sakit hati karena mengetahui bahwa Sulaiman memiliki kekasih selain dirinya. Sulaiman menatap Ayla lalu memeluknya dan berkata bahwa Sulaiman tak akan kembali tanpa Ayla. Scene pun berpindah. Sulaiman ditegur oleh Mayor Fuad karena keputusannya yang tak ingin kembali ke Turki. Sulaiman meminta izin untuk membawa Ayla kembali bersamanya, namun Mayor Fuad menolaknya mentah-mentah lalu berkata bahwa Ayla akan tetap tinggal di Korea. Di sisi lain, Nuran mendapat kabar bahwa Sulaiman menunda kepulangannya. Nuran sontak marah dan kecewa pada keputusan Sulaiman. Pada keesokan harinya, Sulaiman dipanggil oleh Kolonel Celal. Kolonel Celal sudah mempersiapkan keberangkatan Sulaiman pada hari Jumat dengan menggunakan kapal. Untuk mengatasi keresahan Sulaiman terhadap nasib Ayla, Kolonel memutuskan untuk memasukkan Ayla ke kamp anak-anak yang ada di Suwon dan disekolahkan di sana. Kolonel juga memperkenalkan seorang wanita yang akan menjadi guru Ayla bernama Ming. Ming memberikan seragam Ayla pada Sulaiman dan Kolonel merasa keputusannya sudah bulat. Keputusan inilah yang terbaik untuk Sulaiman maupun Ayla. Sulaiman menemani Ayla untuk pergi ke sekolah. Ayla pun diarahkan gurunya untuk menyapa teman sebayanya. Ayla sangat antusias melihat permainan musik dan nyanyian anak-anak. Sulaiman berpesan pada Ayla untuk belajar dengan giat dan Ayla pun mengangguk lalu ikut bernyanyi bersama teman-temannya. Sulaiman melihat Ayla dari balik jendela. Setelah merasa Ayla mungkin akan baik-baik saja, Sulaiman pun pergi dari sana. Namun setelah keluar dari sekolah, tiba-tiba Ayla memanggilnya lalu berlari sambil menangis. Sulaiman tak kuasa meninggalkan Ayla. Ia kemudian membawa Ayla lalu melubangi koper berukuran besar sebagai tempat menyembunyikan Ayla dari petugas keamanan. Saat melakukan pemeriksaan, seorang komandan mencurigai koper yang dibawa Sulaiman. Sulaiman berbohong tentang isi koper itu. Anehnya, komandan itu tampak sengaja meloloskan Sulaiman untuk pergi tanpa memeriksa isi koper tersebut. Sulaiman pun tersenyum karena merasa rencananya berhasil. Namun, kedatangan Guru Ming dan Mesut membuat senyumannya luntur. Mesut memaksa Sulaiman untuk membuka koper itu dan yang dilakukan Sulaiman hanyalah berpasrah. Kebohongannya pun terungkap juga. Mesut menegur Sulaiman bahwa tindakan Sulaiman barusan termasuk ke dalam tindak kejahatan. Sulaiman berkata bahwa ia tak bisa meninggalkan Ayla, begitu juga dengan Ayla. Mesut memberikan solusi, yaitu Sulaiman bisa bertemu dengan Ayla jika perang berakhir. Saat itulah Sulaiman bisa membawa Ayla kembali bersamanya. Mesut yakin Sulaiman dan Ayla pasti akan bersama. Sulaiman pun berharap perkataan Mesut dapat terjadi di masa depan karena kini ia tak mempunyai pilihan lain selain meninggalkan Ayla di Korea. Saat berpisah dengan Ayla, Sulaiman berjanji akan kembali. Sulaiman adalah ayah Ayla dan seorang ayah hidup untuk memenuhi janjinya. Setelah mengusap wajah Ayla yang dipenuhi air mata, Sulaiman menguatkan dirinya untuk pergi meninggalkan Ayla. Sulaiman akhirnya sampai di tanah airnya. Kedatangannya disambut oleh Celal dan juga Ali. Sulaiman menantikan kedatangan Nuran, tapi Ali berkata bahwa Nuran sudah menikah. Sulaiman terkejut mendengar fakta tersebut. Ia segera menemui Nuran dan Nuran menunjukkan cincin pernikahannya pada Sulaiman. Mereka berdua sama-sama kecewa. Nuran kecewa pada Sulaiman karena lebih memilih Ayla daripada dirinya. Nuran kemudian pergi dari hadapan Sulaiman. Sulaiman yang sakit hati memilih untuk pulang ke kampungnya dan menikahi wanita pilihan orang tuanya, yaitu Nimet. 5 bulan kemudian, Sulaiman dan Nimet sudah menjadi sepasang suami istri, namun Sulaiman masih bersikap dingin terhadap istrinya. Sulaiman berusaha mencari Ayla melalui kedutaan Korea. Nimet tahu bahwa Sulaiman sedang berusaha mencari Ayla, maka dari itu ia mengajak Sulaiman untuk mencari jalan keluar bersama. Sulaiman mulai menceritakan tentang dirinya dan juga Ayla. Setelah mendengar cerita Sulaiman, Nimet memutuskan untuk membantu suaminya. Nimet dengan gigih mencari informasi dari kantor kedutaan, lalu memberitahukannya kepada Sulaiman. Sulaiman perlahan-lahan mencintai Nimet karena ketulusan hatinya. Setelah beberapa hari, Nimet dan Sulaiman dipanggil ke kantor kedutaan. Seorang pria berkata bahwa mereka tak bisa menemukan Ayla karena perang yang masih berlanjut. Sulaiman dan Nimet pun hanya bisa berpasrah. Pada tahun 1999 saat terjadi gempa bumi di tempat kediaman Sulaiman, semua orang berkumpul di jalanan, lalu Sulaiman pergi memasuki rumahnya untuk mengambil fotonya bersama Ayla.
Sulaiman berkata pada Nimet bahwa umurnya semakin tua dan ia tak mau mati sebelum bertemu dengan Ayla. Setiap harinya, Sulaiman menonton televisi Korea untuk mencari anaknya. Pada suatu malam, Sulaiman tertidur di depan TV lalu bermimpi bertemu dengan Ayla kecil. Keesokan paginya, Nimet membangunkan Sulaiman dan berkata bahwa ada wartawan dari Korea yang meliput 60 tahun persahabatan negara Turki dan juga Korea. Mereka ingin membantu Sulaiman untuk menemukan Ayla. Para wartawan itu ingin membuat film dokumenter tentang peperangan yang terjadi 60 tahun yang lalu. Sulaiman tentunya bahagia mendengar hal itu. Sulaiman memberikan beberapa fotonya bersama Ayla pada wartawan itu untuk memudahkan pencarian. Para wartawan pun bekerja siang dan malam untuk mencari Ayla. Mereka mencari data siswa sekolah Ankara di kearsipan Korea. Secara perlahan-lahan mereka menemukan secercah harapan. Seorang wartawan bernama Gursel mengunjungi Sulaiman untuk memberitahukan perkembangan pencarian mereka. Sulaiman sampai menitikan air mata mendengar penjelasan Gursel. Setelah pulang dari kediaman Sulaiman, Gursel mendapat kabar dari rekannya bahwa mereka sudah menemukan Ayla. Gursel segera pergi ke Korea untuk menemui Ayla. Gursel dan rekannya pun bertemu dengan Ayla yang kini sudah berubah menjadi wanita dewasa. Gursel memberikan lembaran foto Ayla kecil bersama dengan Sulaiman. Ayla lantas menangis merindukan ayahnya. Lalu pada tahun 2010, Sulaiman bersama istrinya pergi ke Korea untuk menemui Ayla. Mereka menunggu di Taman Ankara. Setelah lama menunggu, tak lama kemudian datanglah Ayla yang kemudian memeluk Sulaiman dan menangis dalam pelukannya. Sulaiman dan Ayla kembali bertemu setelah 60 tahun berpisah. Your picture's fading on my phone, but somehow I still feel alone. The coffee cup you used to hold is getting cold.